Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali mengudara bersama channel ini ya, untuk memberikan informasi maupun kondisi terbaru tentang progres pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Jadi kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama untuk memantau secara keseluruhan baik pengerjaan yang sedang dilakukan di area tikungan ke-16 seperti yang ada di depan kita ini, maupun tikungan ke-10, maupun untuk capaian pengerjaan yang sudah didapatkan di bagian perakitan untuk AMP. Dan area zona parkir terus dilakukan juga untuk pengecoran secara menyeluruh supaya lebih siap nantinya untuk mengadakan ajang balapan World Superbike atau WSBK di tahun 2022 ini. Ya, tentunya buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan buat kalian semua sehat selalu. Kita selalu doakan ya, semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk pengerjaan di sirkuit Mandalika, terutama untuk pelebaran area run-off di beberapa tikungan yang sudah dilakukan sejak 1 minggu yang lalu ya, difokuskan, dan saat ini bisa kita perhatikan bersama-sama untuk track improvement ini sendiri. Sudah terlihat pengerjaan maupun pengerjaan lanjutan di bagian lapisan dasar, di mana nantinya setelah ini akan lanjut pengaspalan seperti itu. Dan di sini kita akan lihat juga untuk pengerjaan maupun persiapan lainnya yang terus dilakukan di sirkuit Mandalika. Tentunya sirkuit Mandalika ini akan lebih baik ke depannya ya, untuk ajang balapan yang akan kita saksikan selanjutnya, seperti Eco Cell Marathon atau Cell Eco Marathon yang akan sama-sama kita saksikan juga di sirkuit Mandalika. Kita sudah tidak bersabar ya untuk menyaksikan atau rampungnya dari progres pengerjaan di area zona sirkuit Mandalika, baik pengerjaan untuk pelebaran selanjutnya yang dilakukan guna mengejar homologasi dari FIA tentunya ya. Segala sesuatu yang dibutuhkan tentunya harus kita kerjakan supaya semuanya bisa sesuai dengan harapan. Ya, MotoGP Indonesia akan kembali merapat ke Pertamina Mandalika International Street Circuit ya di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Lalu kapan Marc Marquez dan kawan-kawan mengaspal di sirkuit Mandalika? Ini pertanyaan teman-teman tentunya ya. FIM MotoGP World Championship sudah merilis kalender seri pembuka balapan musim 2023 yang sifatnya masih sementara alias professional calendar seperti ya. Para rider MotoGP akan memulai musim dengan menggeber motor di Autodromo Internacional de Algarve ya, Portugal pada tanggal 24 sampai 26 Maret 2023. Ya, untuk seri MotoGP Mandalika belum ada pengumuman resmi. Pak Priyandi Satria, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, memastikan ya Mandalika tidak digelar pada awal musim. Dia menyebut seri MotoGP Mandalika kemungkinan dihelat pada pertengahan atau seri atau akhir seri tersebut seperti itu. Ya, kalender 2023 belum dikeluarkan, yang pasti kita tidak di awal ya. Karena di awal buat kita susah. Karena ada bulan Ramadan, puasa, lebaran, ya seperti itu ya, menyulitkan buat marshal dan penonton. Jadi kita minta di tengah-tengah sampai akhir-akhir, kata Pak Priyandi ya di keterangan di Jakarta Pusat Selasa kemarin. Ya, saya cuma bilang kalau bisa tidak di depan, mereka sudah setuju ya. Jadi sisanya mereka atur rutenya bagaimana, tambah Pak Andi tentunya. Ya, seperti yang kita ketahui, MotoGP Mandalika 2022 sudah sukses digelar pada Maret lalu. Meski diguyur hujan deras ya, para rider tetap lanjut mencicipi sirkuit baru kebanggaan Indonesia ini ya. Miguel Oliveira mencatatkan sejarah sebagai pembalap MotoGP pertama yang memenangkan balapan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, untuk seri kalender sementara yang sudah dibocorkan adalah MotoGP Silver Tour Inggris ya. Balapan di tanah kelahiran Pangeran William ini dijadwalkan berlangsung pada 4 sampai 6 Agustus 2023. Ya, Dorna merilis jadwal tes pramusim untuk MotoGP 2023, namun di dalamnya tak ada nama sirkuit Mandalika teman-teman ya. Tapi jangan khawatir ya. Padahal tahun 2022 Mandalika menjadi tuan rumah tes pramusim MotoGP setelah Sepang dan Malaysia. Ya, berdasarkan jadwal sementara yang dirilis MotoGP, sirkuit Mandalika digantikan sirkuit Portimao ya, Portugal.
yang menemani sirkuit Sepang Malaysia sebagai tuan rumah untuk tes pramusim tahun depan, teman-teman. Ya jangan khawatir ya, untuk sirkuit Mandalika tidak digunakan sebagai tes pramusim, tidak masalah. Yang penting nanti masuk di seri MotoGP 2023 tentunya. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di area pengerjaan zona parkir maupun di bagian trek di depan sana. Kita akan lihat bersama-sama, lagi dicek ya persiapan di manakah nantinya. Ini banyak sekali dipertanyakan juga ya, mungkin di area trek akan diaspal atau tidak. Jadi benar teman-teman, jadi akan diaspal di beberapa titik seperti yang kita sudah jelaskan di video kita sebelumnya ya, untuk bagian treknya. Dan saat ini difokuskan di bagian area run off yang dimana pertengahan ini akan lanjut pengaspalan. Tentunya dalam waktu 1 bulan semuanya sudah selesai untuk pengerjaan di pengaspalan area run off maupun di bagian resurfacing atau perbaikan di bagian trek beberapa titik yang akan dilakukan pengaspalan tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui untuk jumlah penonton di WSBK 2022 ditargetkan mencapai 41.000 ya penonton pada puncak acara, jelas Pak Priandi. Ya, total MJPA menargetkan jumlah penonton yang bakal hadir di sirkuit Mandalika sekitar 50-60.000 penonton pada hari pertama hingga hari ketiga. Ya, penambahan jumlah kuota penonton dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan MJPA tidak akan terlalu sulit ya dalam hal penerapan protokol kesehatan. Dibandingkan dengan tahun lalu, MJPA kerepotan dalam hal penerapan triple bubble akibat adanya pandemi COVID-19. Ya, tahun lalu semuanya harus dikawal dalam satu bus, tidak boleh berbaur antara bubble yang satu dengan bubble yang lainnya. Tahun ini tidak ada kebijakan triple bubble, ungkapnya. Ya, MJPA pun mulai pada Rabu 31 bulan 8 2022 telah menjual tiket pre-sale WSBK di Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika ini, teman-teman ya. Apakah kalian sudah beli? Tentunya sudah ya. Dalam variasi harga tiket yang dijual, MJPA memberikan bonus gratis menonton pada hari pertama, yakni pada hari Jumat pada tanggal 11 November 2022. Hal tersebut berlaku bagi siapapun pembeli tiket harian maupun weekend pass, teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, penjualan tiket pre-sale ini akan berlangsung selama 30 hari ke depan, terhitung sejak hari Rabu pada tanggal 31 bulan Agustus 2022 ya, terhitung sampai 30 hari ke depan untuk pembelian tiket tersebut. Diharapkan dari sini antusiasme masyarakat semakin tinggi hingga bisa menjual tiket lebih banyak lagi. Kita doakan seperti itu ya, semoga saja untuk masyarakat Indonesia semakin antusias tentunya, dan saat ini semakin siap juga untuk jalan provinsi di mana pengerjaan sudah oke sekali, pengaspalan juga sudah dilakukan baik di paket pertama, paket ketiga sudah tersambung menuju ke paket kedua yang berada di depan sirkuit Mandalika maupun di bagian zona tengah. Di bagian zona tengah di sini sudah mulai terlihat pengerjaan supaya bisa siap nantinya untuk kita menyambut ajang balapan World Superbike maupun MotoGP, di mana di bagian tengah akan ada nanti bagian general admission ya. Akan banyak sekali nanti acara-acara yang akan menyemarakkan tentunya untuk ajang balapan internasional ini. Ya, di sini kita akan lanjut melihat di bagian track, di mana tikungan ke-5 menuju ke-6 saat ini masih dilakukan pengecekan. Nah, untuk pengaspalan di bagian trek nanti kita akan sama-sama terus pantau dan terus akan bagikan informasi buat teman-teman yang ada di luar sana. Untuk itu tentunya tetap stay tune ya, tetap simak video ini. Kita akan lihat keseluruhan trek baik di tikungan ke-10 untuk perakitan capaian saat ini di area MP maupun pengerjaan-pengerjaan lainnya yang terus digenjot supaya semuanya bisa rampung sesuai dengan jadwal. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama channel ini.
Bye.